Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 21 Januari 2024. Bacaan kita 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada minggu pagi ini kami bersyukur penyertaan dan kasih-Mu yang terus melingkupi kami, memelihara kami dalam peristirahatan semalam hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi bahagian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Bacaan kita 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dan dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Tema kita hari ini, tak ada yang berubah, taek tu membali. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada penggalan salah satu lagu Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Mengatakan bahwa meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saat lagu ini kita dengar atau kita nyanyikan, apakah lirik lagu itu telah menjadi ungkapan iman kita bahwa sekalipun hidup ini penuh penderitaan, saya tetap mengikut Tuhan? Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus menyampaikan pesan bahwa hendaklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan sebagaimana ia dipanggil. Paulus berharap bahwa jemaat tidak fokus pada penampilan luar saja, tetapi yang terpenting ialah tetap setia menjadi orang percaya dalam situasi apapun. Jemaat di Korintus terdiri dari sekelumit orang Yahudi, tetapi didominasi orang non-Yahudi. Perbedaan inilah yang membuat Paulus menuliskan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah, ayat 19. Paulus lalu memberi penekanan tentang cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, yakni hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil, ayat 24. Ia menyampaikan nasihat supaya jemaat tetap hidup dalam keadaan sewaktu Injil menjumpai mereka dan pada waktu mereka bertobat dan menjadi Kristen. Saat seseorang telah beriman, Tuhan tidak melihat masa lalu, tetapi ia berkenan kepada orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati,
mau mengakui dosa, dan meninggalkan kehidupan gaya hidup yang lama untuk hidup dalam terang Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan bersama Tuhan bukan kehidupan yang sewaktu-waktu yang dapat berubah. Hari ini hidup bersama Tuhan, namun besok mengabaikannya. Hidup dalam Tuhan tidaklah demikian. Apapun yang kita alami, apapun yang diperhadapkan kepada kita, iman dan pengharapan kita tetap akan boleh berubah. Iman dan pengharapan kita tidak akan boleh berubah. Ia tetaplah Tuhan, juru selamat dalam segala keadaan hidup ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu bagi kami pagi ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu, boleh kami dengarkan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan iman kami terus bertumbuh. Iman kami terus memuliakan Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari Minggu ini ya Tuhan, Engkau karuniakan bagi kami, kembali kami akan beribadah, mengangkat tugas dan pelayanan. Kiranya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang datang beribadah Tuhan berkati. Mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan berkati. Tahapan pemilu yang terus berjalan sampai pelaksanaan tanggal 14 Februari 2024. Kiranya terus dipersiapkan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mendoakan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Jikalau ada yang sakit, dirawat di rumah dan di rumah sakit, Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan mereka. Yang berduka kiranya Tuhan menghibur, yang bersuka cita karena pertambahan usia Tuhan berkati, dan yang menikmati keberhasilan dalam hidup ini sempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami, opa dan oma berkati, sehatkan selalu. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, karuniakanlah yang terbaik bagi mereka. Bahkan anak-anakmu yang berjuang dalam pendidikan, bangku kuliah Tuhan berkati. Tambah-tambahkan hikmat dan kecerdasan, kemampuan bagi setiap mereka. Tuntunlah hidup kami hari ini, kami lewati dan lalui dengan baik karena pengasihan-Mu. Ini doa dan syukur kami datang padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi.